Pemirsa, setiap orang memiliki hak yang sama dalam memperoleh akses di bidang sumber daya kesehatan. Dan juga setiap orang memiliki hak yang sama untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang bermutu, aman, dan juga terjangkau. Hal inilah yang membuat atau membutuhkan peran dari berbagai pihak, khususnya untuk meningkatkan kesejahteraan dan juga kesehatan yang setinggi-tingginya sesuai yang diatur dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang kesehatan. Dan inilah yang terus dilakukan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haji Suwondo Kendal yang terus berupaya untuk memberikan pelayanan yang terbaik dan juga bermutu untuk masyarakat Kabupaten Kendal, khususnya masyarakat yang kurang mampu. Dan telah hadir bersama kami perwakilan dari Rumah Sakit Umum Dr. Haji Suwondo Kendal, dan kami akan membahas terkait pelayanan kepada masyarakat yang kurang mampu pada pagi hari ini. Telah hadir ada Direktur Rumah Sakit Direktur Rumah Sakit RSUD Dr. Haji Suwondo Kendal, Dr. Saiku. Selamat pagi. Ya. Kemudian ada Dr. Afandi selaku Manajer Pelayanan Masyarakat. Selamat pagi. Kemudian ada juga hadir bersama kami Mas Dedi, atau saya manggilnya Pak Dedi ini. Pak Dedi ya. Pak Dedi, oke. Dari perangkat Kelurahan Banyutowo. Oke, dan pemirsa, membahas mengenai pelayanan masyarakat, terutama masyarakat yang kurang mampu, ini menarik sekali, utamanya untuk RSUD Kabupaten Kendal, karena RSUD Kabupaten Kendal ini saat ini sedang fokus untuk memberikan pelayanan yang terbaik dan juga bermutu untuk masyarakat Kabupaten Kendal. Ke Pak Saiku dulu ini, Pak, saya mau bertanya terkait pelayanan rumah sakit untuk masyarakat yang kurang mampu di RSUD Kabupaten Kendal ini seperti apa, Pak? Terima kasih, ini pertanyaan yang sangat bagus sekali dari Mbak Galuh. Saya ulangi lagi, selamat pagi, salam kenal ini Mbak Galuh. Kami seperti yang disampaikan oleh Mbak Galuh tadi, saya sebagai Direktur Rumah Sakit Dr. Suwondo Kendal, bahwa semakin hari, semakin bulan, semakin tahun kami berusaha untuk melayani kepada masyarakat tanpa tebang pilih ya. Tebang pilih yang konon kabarnya kalau masyarakat yang tidak mampu itu berpersepsi, wah pelayanan kalau yang di rumah sakit Dr. Suwondo Kendal kalau yang tidak mampu ini ya akan dibedakan pelayanannya, akan merasa terpinggirkan, bahkan mungkin pelayanan pun di nomor 3-kan gitu. Nah ini yang persepsi seperti itu yang akan kita sampaikan untuk meyakinkan kepada masyarakat bahwa pelayanan kesehatan itu sebenarnya tidak akan membeda-bedakan, apalagi kasta, golongan, termasuk suku dan agama, dan itu tidak akan kita bedakan, terutama untuk pelayanan yang ada di rumah sakit, terutama di Rumah Sakit Dr. Suwondo Kendal. Kebijakan kami adalah bahwa untuk yang ini sesuai dengan regulasi yang ada, bahwa tempat tidur yang kami sediakan untuk pasien yang membutuhkan pelayanan ini, untuk yang tidak mampu kita sediakan 60% dari jumlah TT yang ada. Cukup besar ya Pak, jumlahnya. Inilah satu tanda bahwa kita memang serius untuk melayani masyarakat yang tidak mampu. Ini memang sudah terstandar seperti itu atau memang kebijakan dari rumah sakit sendiri ini Pak? Inilah memang standar dari rumah sakit pemerintah, itu harus 60% atau 60% untuk kelas 3, yang 40%-nya adalah untuk yang kelas 2, kelas 1, bahkan ke VIP. Memang kita di rumah sakit pemerintah ini itulah sesuai dengan regulasi yang ada, dan itu menjadi kewajiban yang harus kita laksanakan. Jangan sampai nanti
kita hanya memikirkan yang dalam tanda kutip adalah memikirkan bisnis saja, bahwa kita harus melayani, negara juga harus hadir, terutama apalagi orang yang tidak mampu. Jadi murni untuk melayani masyarakat. Murni untuk gitu, melayani ya. masyarakat. Terus untuk kebijakannya seperti apa ini Pak di Rumah Sakit Kendal ini Pak? Untuk kebijakannya, untuk yang Rumah Sakit Kendal tentunya kalau pasien-pasien terutama di penjaminan terutama, jadi kita di Rumah Sakit Dr. Suwondo Kendal ini bagi pasien yang tidak mampu itu kita sediakan untuk yang CSR dari rumah sakit. Namun demikian dari kebijakan dari pemerintah daerah, apabila masyarakat yang tidak mampu ini juga dianggarkan ketika mereka tidak terakomodir di penjaminan PBI yang pusat, ini juga dianggarkan oleh PBBD, terutama yang belum terakomodir di PBI yang anggaran di pusat. Namun demikian pula dalam pendataan kadang-kadang yang namanya masyarakat itu kan dinamis. Kalau kemarin mungkin ada 6, besok mungkin tidak berubah lagi. Gitu. Nah ini kadang-kadang yang belum bisa terakomodir di pendataan sebelumnya. Nah ini di Kabupaten Kendal ada yang namanya Basnas. Basnas ini yang akan insya Allah akan melayani dalam hal pembiayaan terhadap masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan. Jadi di luar dari anggaran pemerintah, dari BPJS, ada APBD juga, kemudian juga ada dari Basnas juga. Ini memang paket lengkap ya, kalau misal pemerintah belum mampu untuk memberikan bantuan, ada dari Basnas juga. Basnas juga. Alhamdulillah sampai saat ini mitra kita dari Basnas sangat welcome dan sangat membantu sekali ketika kita ada kesulitan seperti itu. Oke, kemudian untuk mengedepankan pelayanan kepada masyarakat yang kurang mampu, ini latar belakangnya seperti apa dari RSUD Kendal sendiri? Untuk masyarakat, terutama masyarakat di Kabupaten Kendal ini, seperti apa yang disampaikan di Undang-Undang Dasar sudah ada, Pak, ya, bahwa anak yatim, orang terlantar itu kan harus dipelihara oleh negara. Inilah yang menjadi tugas tanggung jawab kami, apalagi ini secara pribadi pun saya juga punya beban moral kan. Ketika masyarakat yang tidak mampu ini yang membutuhkan pelayanan kesehatan ini, kok kemana sih saya harus mencari pelayanan kesehatan, bahwa pelayanan kesehatan juga perlu biaya. Nah inilah yang menjadi latar belakang kita kenapa kita harus hadir gitu Pak di tengah-tengah masyarakat, apalagi ini kan yang namanya pelayanan kesehatan kan pelayan primer Pak, yang tidak bisa ditunda-tunda lagi. Sangat penting sekali gitu. Penting dan sekali. Semua orang juga memiliki hak yang sama untuk memiliki pelayanan yang bermutu gitu. Mengingat pelayanan di RSUD Kendal ini memang sudah baik gitu atau sudah terstandar gitu ya. Saya beralih ke Dr. Afandi ini. Baik. Selaku dari manajer pelayanan sendiri. Sebenarnya segmentasi peruntukan pelayanan untuk masyarakat yang tidak mampu ini seperti apa, Dok? Jadi gini, Mbak Galuh ya, kalau di Rumah Sakit Suwondo Kendal ini, kalau kita menilai masyarakat itu mampu atau tidak mampu, itu sangat sulit sekali sebenarnya, Mbak Galuh ya. Kalau kita kategorikan kalau dari rumah atau apa, kita tidak bisa. Tapi sesuai dengan arahan Bapak Direktur, jadi beliau mengarahkan tidak boleh menunda pelayanan, tidak boleh menunda tindakan. Nah, tidak boleh menolak juga. Makanya setiap warga yang kurang mampu datang ke Rumah Sakit Suwondo, baik warga itu membutuhkan poli rawat jalan ataupun poli rawat inap pun, kita tetap layani. Nah, nanti urusan jaminan dan lain-lain itu nanti bagi kita tuh belakangan. Nanti di situ nanti kita libatkan semua sektor dari desa, puskesmas, nanti kita libatkan. Tujuannya adalah agar si pasien ini yang sudah kita rawat ini jangan sampai terputus untuk pelayanannya. Itu seperti itu. Berarti untuk menentukan segmentasinya siapa gitu masih sangat sulit sekali. Sangat sulit. Semua orang juga kalau dibilang punya rumah ya berarti orang itu mampu. Ya, gitu benar sekali. Gitu. Okay. Yang penting kita melayani dengan baik. Jadi ini menarik sekali kalau kita membahas masyarakat atau segmentasi yang masyarakat yang kurang mampu untuk memperoleh pelayanan kesehatan. Nanti kami akan berbincang-bincang kembali. Tapi setelah yang satu ini kami masih akan kembali di Sapa Jateng.
bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Mengupas sejarah Indonesia yang penuh makna. Merdeka atau mati. Berbagai informasi sejarah yang ada di Indonesia, sejarah tradisional warisan bangsa. Semua terangkum dalam Aku Indonesia, setiap Senin sampai Sabtu jam 7 sampai jam 11 siang, hanya di Lingkar TV. Tidak hanya para pengguna, Polda Jateng beserta jajaran membasmi pengedar dan bandar yang cukup meresahkan. Puluhan pelajar dari SMP Negeri 1 Gringsing, Kabupaten Batang, Jawa Tengah menjadi korban pencabulan oleh oknum guru agama setempat. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Amanda Soraya, inilah Jateng hari ini, setiap Senin hingga Sabtu jam 9 malam, hanya di Lingkar TV. Selamat siang pemirsa, bersama saya Galus Karkinanti. Inilah Jateng terakhirnya tertabrak truk dan terseret hingga belasan meter. Informasi-informasi terkini akan kami sajikan untuk Anda dalam Jateng Terkini, setiap jam 12 malam hanya di Lingkar TV. Setelah sempat kabur, tersangka Dirto berhasil ditangkap pada Rabu sore. Kondisi minibus syarat penumpang tersebut bagian depan ringsek tak berbentuk lagi. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap hari Senin hingga Sabtu jam 5 sore hanya di Lingkar TV. Oke, kembali lagi di Ngobrol Inspirasi. Kini Kak Uns akan menemani sore Anda dengan topik-topik yang menarik. Adik, kita tak selamanya indah, adik. Kayak gitu ya. Ngopi, ngobrol inspirasi, setiap hari Selasa jam 3 sore hanya di Lingkar TV. Petualangan yang menarik sang pencinta kuliner. Mantul tetap mantap rasanya pemirsa. Menikmati setiap makanan yang lezat dan mantap saat dihidangkan. Semua hadir di Wayai Kulineran setiap hari Minggu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Bisa Anda masih menyaksikan kami di Sapa Jateng dan masih bersama kami ketiga narasumber di pagi hari ini. Kami akan melanjutkan obrolan kami ke Dr. Afandi ini. Baik. Tadi menarik sekali mengenai pelayanan masyarakat yang mengedepankan pelayanan. Yes. Artinya memang belum tentu masyarakat itu mungkin mempunyai BPJS atau belum, tapi dikedepankan dulu pelayanannya. Itu seperti apa? Ya, baik. Terima kasih Mbak Geluh. Jadi kalau kita di Rumah Sakit Suwondo Kendal ini, baik pasien itu mampu ataupun tidak mampu, kalaupun mereka memerlukan pelayanan kesehatan, tetap kita layani dulu. Kadang ada juga warga yang tidak mampu tapi punya BPJS karena ketidaktahuan mereka terhadap pelayanan kesehatan dan dirasakan oleh masyarakat ini ternyata dia itu gawat, datang ke sini dengan tanpa membawa rujukan pun kita tetap layani. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah masyarakat itu supaya jangan kecewa gitu loh. Karena orang yang menyempatkan datang terus kita tolak, itu tuh rasanya itu kurang kurang baik ya. Padahal belum menjamin nanti bayarnya pakai apa, bisa bayar atau enggak gitu. Dari rumah sakit sendiri sudah memikirkan itu atau memang sudah? Bagaimana? Sudah memikirkan seperti itu, tapi kan sesuai dengan arahan Bapak Direktur, tidak boleh pasien itu yang datang itu suruh minta ini harus pulang lagi, tidak boleh. Beliau mengedepankan silahkan layani dulu. Jadi nanti untuk masalah jaminan dan lain-lain kan kita kan yang seperti Pak Direktur cerita itu
bahwa ada CSR, ada BAS, nanti pasien-pasien tersebut kita arahkan nanti ke dalam penjaminan tersebut. Gitu. Yang penting pasien itu kalau sudah berobat datang, jangan sampai kita itu istilahnya kayak menolak ataupun karena tidak ada rujukan suruh pulang dulu, minta rujukan lagi. Tidak boleh seperti itu. Makanya dari kita di TPPR itu sudah terpapar bahwa setiap pasien harus dilayani dengan baik di situ. Oke, saya kembali ke Dr. Saiko nih mengenai kategori yang tadi dapat bantuan dari mungkin APBD atau Basnas, ini seperti apa di luar dari BPJS nih, Dok? Untuk yang kategorinya apabila itu sebenarnya kan sudah di-screening mulai dari desa ya. Dari desa dilanjutkan ke kecamatan, akhirnya ke tingkat kabupaten dalam hal ini di dinas sosial. Ketika mereka sudah tidak terakomodir karena mungkin keterbatasan anggaran dan sebagainya. Nah, yang sudah terakomodir di PBI semuanya ini nanti tetap masuk ke BPJS, Mbak. Ke BPJS baik itu yang PBI yang nasional maupun yang PBI yang APBD. Nah, ketika data ini sudah ada dan mereka belum terakomodir oleh kedua inilah yang kalau toh memang mereka benar-benar tidak mampu, inilah yang nanti akan diakomodir baik itu yang dari CSR rumah sakit karena CSR-nya rumah sakit juga terbatas. Nah, ini makanya ada pihak ketiga atau mitra kita yaitu dari Basnas. Itu yang Oke. Kemudian ada contoh yang mungkin pelayanan dari masyarakat yang kurang mampu, mungkin dari sehari-harinya, mungkin salah satu contoh atau beberapa contoh gitu, Dok, dari Dr. Avandi atau Dr. Avandi. Ya. Terima kasih Mbak Galuh. Jadi di sini itu kebetulan sekali ini ada pasien dari warga Kelurahan Banyutowo ini kan datang ke tempat kita dengan keluhan nyeri perut. Nah, pada saat pemeriksaan oleh dokter spesialis, jadi pasien ini harus dilakukan operasi segera pada saat tanggal 22. Ya. Nah, dari pihak rumah sakit pun kan tetap menganjurkan, oh sudah, karena ini harus gawat, ya tindakan langsung. Jadi alhamdulillah pasien yang Kelurahan Banyutowo ini kondisinya sekarang bagus dan tidak panas serta tidak ada nyeri perut lagi yang sekarang setelah dilakukan tindakan operasi. Nah, mengenai penjaminan itu kan kita itu menggunakan karena termasuk ini wilayah kurang mampu ya, pasien wilayah kurang mampu ya, kita lakukan penjaminan dengan Basnas. Kita usulkan. Nah, apakah pengusulannya diusulkan dulu? Bukan. Kita tuh pasien tetap tindakan dulu, setelah tindakan selesai baru nanti kita bahas untuk pengusulan biaya penjaminan. Itu seperti itu di rumah sakit kita sesuai dengan arahan direktur rumah sakit bahwa tidak boleh adanya penundaan pelayanan ataupun tindakan yang dibutuhkan oleh pasien ya harus dilakukan segera, kita lakukan segera. Seperti itu. Kalau untuk menjamin bahwa warga tersebut memang kurang mampu, itu seperti apa, Dok? Kalau untuk menjamin warga tidak mampu kan kita ada namanya petugas verifikator. Jadi kita begitu dapat data dari perawat ataupun dari kepala bangsal, biasanya mereka laporan ke manajer pelayanan bahwa ada pasien seperti ini tapi tidak ada jaminan dan itu harus ditindakan segera ya Dok. Ya saya jawab oke. Nah, nanti setelah itu saya langsung menghubungi ini alamatnya mana, desa mana. Seperti yang sekarang pagi ini kita hubungi dari Kelurahan Banyutowo untuk datang. Benar enggak sih warga ini termasuk warganya Banyutowo gitu loh, warganya Banyutowo. Nah, benar enggak sih ini mampu enggak sih? Nah, kita verif di perangkatnya. Setelah kita verif di perangkatnya, nanti kita juga terjun langsung kalau misalkan pembiayaan terlalu besar, kita terjun ke lapangan bahwa dipastikan ulang. Benar enggak sih? Jangan-jangan nanti ini saudaranya perangkatnya. Jangan-jangan ini saudaranya Pak Lurahnya. Lah kita harus komit terhadap verifnya yang baik supaya apa? Supaya mitra kita di Basnas itu merasa puas dengan pelayanan rumah sakit sebenarnya. Dan ini kan adalah dana umat dan harus kita salurkan dengan baik. Jangan sampai kita salah sasaran seperti itu. Lagi-lagi mengedepankan pelayanan terlebih dahulu, baru nanti masalah pembiayaan, penjaminan dan sebagainya belakangan. Seperti itu. Yang penting pasien tertolong. Oke. Saya akan verifikasi ke Pak Dedi nih selaku perangkat desa dari Banyutowo. Ini ceritanya seperti apa terkait pasien yang tadi nih? Terkait pasien yang tadi itu untuk pengusulan juga ke Basnas itu sangat membantu sekali pelayanannya
tidak dibeda-bedakan dan sangat tanggap dan responsif. Terus untuk kedepannya nanti ada pengusulan itu jaminan kesehatan yang itu gratis atau PPI. Oh gitu. Bisa dimasukkan maksudnya. Jadi memang ada kelanjutan lagi setelah tadi ada penanganan dari rumah sakit, kemudian ada verifikasi data, terus dari perangkat juga dari desa mengajukan bantuan kesehatan gitu ke pemerintah ya. Mengusulkan ke Mengusulkan. dinas sosial. Oh, ke dinas sosialnya. Kira-kira itu terverifikasi dalam jangka waktu berapa lama? Atau mungkin sudah dijamin bahwa itu nanti terverifikasi mendapatkan bantuan dari dinas sosial mungkin? Itu untuk tahap selanjutnya itu dari dinas sosial, untuk antara di ACC atau tidak tergantung itu dari dinas sosial dan nanti ke depannya itu. Oke, yang penting juga sudah rumah sakit berusaha, juga dari desa juga sudah mengusulkan. berusaha mengusulkan seperti itu. Nah, saya kembali ke Dr. Saiku nih. Ini kan banyak sekali masyarakat yang mungkin stigma dari masyarakat kalau pelayanan rumah sakit di kelas 3 mungkin itu kan istilahnya pelayanannya kurang maksimal atau bagaimana untuk masyarakat kurang mampu. Nah, ini seperti apa sebenarnya yang terjadi utamanya di rumah sakit RSUD Dr. Suwondo ini? Terima kasih Mbak. Kalau ini kesempatan ini yang saya gunakan untuk menjelaskan ke masyarakat yang sementara ini stigmanya seperti itu, Pak. Di bahwa untuk rumah sakit Dr. Haji Suwondo Kendal ini sebenarnya terutama untuk yang masyarakat di kelas 3 itu sebenarnya dari fasilitas itu juga nggak kita bedakan. Cuma mungkin kalau yang di kelas 1 itu atau kelas 2 itu satu ruangan satu. Nah ini mereka sementara ini masih ada yang 8, ada yang 6. Untuk pelayanan medisnya pun sebenarnya nggak kita bedakan. Kalau toh itu mungkin harus operasi ya dilakukan operasi. Jadi tidak membeda-bedakan mana yang pasien kelas 3 atau pasien yang tidak mampu, baik maupun rumah sakit yang pasien yang VIP. Mungkin cuma hanya tempatnya saja, fasilitas sarana yang lain. Tapi kalau untuk medisnya tidak kita beda-bedakan gitu, Pak. Setara dengan kelas yang lain. Dengan kelas yang lain. Oke, berarti memang pelayanannya itu tetap sama gitu. Karena kan dari masyarakat itu saya sering sekali mendengar bahwa masyarakat yang kurang mampu di kelas 3 utamanya itu pasti memperoleh fasilitas kesehatan yang mungkin di bawah standar. Nah, itu kalau di RSUD Kendal memang rata semua sama begitu. Oke. Nah, ini tadi kami sempat membuka question box di Instagram kami. Nantinya mungkin masyarakat Kabupaten Kendal dan sekitarnya mungkin bisa bertanya-tanya mengenai pelayanan kesehatan di RSUD Dr. Suwondo Kendal ini, atau mungkin mengenai pelayanan untuk masyarakat yang kurang mampu. Dan Dr. Afandi, Dr. Saiku dan juga Pak Dedi, kami akan melanjutkan diskusi pada pagi hari ini, tapi setelah jeda yang berikut ini. Tetaplah bersama kami di Sapa Jateng. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Mengupas sejarah Indonesia yang penuh makna. Merdeka atau mati. Berbagai informasi sejarah yang ada di Indonesia, sejarah tradisional warisan bangsa. Semua terangkum dalam Aku Indonesia, setiap Senin sampai Sabtu jam 7 sampai jam 11 siang, hanya di Lingkar TV. Tidak hanya para pengguna, Polda Jateng beserta jajaran membasmi pengedar dan bandar yang cukup meresahkan. Puluhan pelajar dari SMP Negeri 1 Gringsing, Kabupaten Batang, Jawa Tengah menjadi korban pencabulan oleh oknum guru agama setempat. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Amanda Soraya, inilah Jateng hari ini, setiap Senin hingga Sabtu jam 9 malam, hanya di Lingkar TV.
Selamat siang pemirsa, bersama saya Galus Karkinanti. Inilah Jateng terakhirnya tertabrak truk dan terseret hingga belasan meter. Informasi-informasi terkini akan kami sajikan untuk Anda dalam Jateng Terkini setiap jam 12 malam hanya di Lingkar TV. Setelah sempat kabur, tersangka Dirto berhasil ditangkap pada Rabu sore. Kondisi minibus syarat penumpang tersebut bagian depan ringsek tak berbentuk lagi. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap hari Senin hingga Sabtu jam 5 sore hanya di Lingkar TV. Oke, kembali lagi di Ngami Ngobrol Inspirasi. Kini Kak Uns akan menemani sore Anda dengan topik-topik yang menarik. Adik, kita tak selamanya indah, adik. Kayak gitu ya. Ngopi, ngobrol inspirasi setiap hari Selasa jam 3 sore hanya di Lingkar TV. Petualangan yang menarik sang pencinta kuliner. Mantul tetap mantap rasanya pemirsa. Menikmati setiap makanan yang lezat dan mantap saat dihidangkan. Semua hadir di Wayang Kulineran setiap hari Minggu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Pemirsa, Anda masih menyaksikan Sapa Jateng pada pagi hari ini dan masih bersama kami beberapa narasumber dari perwakilan RSUD Dr. Haji Suwondo Kendal. Nah, saya penasaran ini Pak, sebenarnya sejauh mana koordinasi atau pola koordinasi dari RSUD Dr. Haji Suwondo Kendal ini dengan pemerintah Kabupaten Kendal, Dr. Saiku? Terima kasih pertanyaannya, Bakul, bahwa sebenarnya dari sektor organisasi pun kita kan bagian dari pemerintah Kabupaten Kendal. Jadi secara sektor organisasi bahwa kita dengan aturan regulasi yang baru ini kita ada di bawah Dinas Kesehatan dalam bentuk organisasi unit bersifat khusus. Kemudian secara tusinya kita masih sama seperti yang dulu, ini hanya soal sektor organisasi yang baru. Terus untuk peran serta dari pemerintah dalam hal ini pemerintah Kabupaten Kendal adalah sangat support sekali terhadap kegiatan-kegiatan kita, terutama untuk pelayanan masyarakat yang membutuhkan pelayanan di rumah sakit, baik itu anggaran maupun fasilitas-fasilitas yang diberikan. Terus untuk yang dengan OPD lain yang sering berkoordinasi dengan kita, yang bersinggungan dengan kita, otomatis Dinas Kesehatan. Untuk yang dinas sosial seperti yang disampaikan Dr. Afandi tadi, bahwa memang untuk dinas sosial karena mereka tusinya ada, terutama di dinas sosial adalah warga yang tidak mampu, itu sangat sering sekali gitu Pak. Karena itu tadi bagaimana ketika ada data, ketika ada masalah terutama pembiayaan masyarakat tidak mampu, mereka yang merekomendasikan ketika ada misalnya ada Master X atau orang yang tidak diketahui, inilah mereka yang merekomendasikan untuk dalam hal pembiayaan yang akan nanti kita ajukan ke Dinas Kesehatan, Pak. Terus yang dinas yang lain juga, ini terutama untuk yang Satpol PP yang sering razia di lapangan, Pak. Karena di sana ada orang-orang terlantar, ada yang orang yang daya ingatnya yang kurang, inilah yang mereka biasanya yang membawa ke rumah sakit, itu yang sering kita untuk, dan koordinasi itu terjalin dengan baik. Oke, dokter, ini saya akan membacakan pertanyaan dari question box dari Instagram, dari sosial media. Yang pertama ada @fajar_muk. Ini pertanyaannya, izin tanya Min,
Saya warga Kendal yang mau berobat dan terkendala biaya. BPJS nggak punya dan bantuan lain juga nggak ada. Kalau mau berobat dengan keadaan seperti ini prosesnya gimana ya? Gitu. Mungkin dari Dokter Saiku dulu. Oke, jadi mulai dari proses pendaftaran itu kita menyediakan beberapa cara proses pendaftaran, yaitu mulai dari aplikasi Pecel Suwondo, ada yang lewat WA, ada yang lewat anjungan yang datang sendiri, terus nanti ada yang manual atau yang langsung ke pendaftaran. Nah, ketika di pendaftaran ini biar mereka menyampaikan bahwa saya dari keluarga yang tidak mampu dan belum punya penjaminan. Nah, nanti yang dari petugas yang di pendaftaran ini akan menyampaikan ke Dr. Afandi sebagai manajer pelayanan. Pak Afandi, Dr. Afandi, gimana dengan masyarakat yang di Kendal yang tidak mampu ini? Biasanya Dr. Afandi, oh ya, tidak apa-apa, yang penting dilayani dulu. Nanti untuk pembiayanya akan kita ajukan sesuai dengan kriteria yang mereka punya. Kalau memang kriterianya adalah bisa masuk di kriteria Basnas, itulah bisa kita masukkan Basnas. Kalau memang tidak bisa masuk di Basnas, insya Allah kita masukkan di CSR-nya rumah sakit. Cuma CSR-nya rumah sakit ini sangat terbatas sekali gitu Pak. Itu mungkin yang akses jadi untuk masyarakat untuk mengetahui. Boleh-boleh saja silahkan untuk berobat ke rumah sakit Dr. Suwondo Kendal walaupun tidak punya penjaminan. Oke, artinya jangan ragu datang untuk berobat gitu, bisa melalui anjungan dan juga aplikasi Pecel Suwondo. Pecel Suwondo. Nanti bisa di-download di Play Store atau Pecel Suwondo. Itu bisa nanti lewat sana. Oke, bisa di-download melalui Play Store pemirsa. Dan ini mungkin Dr. Afandi mau menambahkan? Iya, kalau di Rumah Sakit Suwondo ini, alhamdulillah semua petugas itu komit Mbak di sini. Jadi kita itu setiap hari, teman saya itu selalu berpesan kepada mereka, tidak boleh ada yang namanya itu penolakan pelayanan. Semua pasien yang datang, baik itu ada jaminan BPJS ataupun tidak ada jaminan BPJS, semua wajib dilayani. Kalaupun mereka tidak ada jaminan seperti kegawatan di IGD, itu tetap kita layani sama pelayanannya. Nah, ini yang saya ceritakan, ya ini pasien atas nama dari keluarga itu ini datang dengan keluhan nyeri perut, orang kan menganggapnya kan oh ini dipijat ini tidak apa-apa. Ternyata setelah ada pemeriksaan di IGD didapatkan hasil yang oh ini ternyata harus dikonsultasi ke dokter bedah. Setelah dokter bedah memeriksa, akhirnya dokter bedah merekomendasikan untuk dilakukan operasi. Nah, keluarga mesti bingung ini gimana nih ya biayanya. Tapi dari kita sesuai dengan komitmen dari direktur rumah sakit dan seluruh manajemen rumah sakit adalah utamakan pelayanan dulu. Jadi tetap kita operasi pagi itu juga. Di jam 9 itu pagi kita operasi. Terus setelah operasi, pasca operasi cek, alhamdulillah pasien itu selamat. Dan sekarang pasiennya ada, masih dirawat di sini. Gitu. Bisa nambahin Pak. Oke, bisa. Jadi terutama yang kita amati selama ini, terutama yang membutuhkan biaya biasanya untuk yang pasien rawat inap Pak ya. Yep. Tapi yang rawat jalan sementara ini mungkin karena bebannya nggak terlalu berat, mereka biasanya diem. Tapi begitu sudah di apa-apa estimasi, apalagi ada tindakan bedah biasanya kan persepsinya biayanya tinggi. Nah ini yang mereka biasanya mulai ini ya meminta keringanan dan sebagainya, bagaimana solusi untuk pembiayanya biasanya seperti itu. Artinya memang masyarakat Kendal ini utamanya jangan ragu untuk datang, walaupun bingung nanti tetap diarahkan oleh petugas seperti itu, juga mendapatkan pelayanan yang terbaik. Betul. Oke, jadi saya mau membacakan pertanyaan yang kedua dari @sofa.maulana. Min, di RSUD Suwondo Kendal poli pelayanannya apa saja? Mungkin yang dimaksudkan pelayanan untuk khususnya untuk masyarakat yang kurang mampu ini, apakah berlaku untuk semua poli atau mungkin khusus hanya misal dari poli gigi aja atau seperti apa ini Dokter Saiku? Oke, terima kasih pertanyaan Mbak. Jadi untuk yang pasien tidak mampu sesuai dengan poli yang kita miliki, yaitu mulai dari penyakit dalam, anak dan sebagainya, kita melayani semua sama dengan perlakuan pasien baik itu pasien umum maupun pasien yang punya penjaminan. Jadi sama, kalau memang membutuhkan penanganan dari penyakit dalam ya kita siap, dari bedah juga tetap kita layani. Jadi semua yang ada kurang lebihnya kita ada 19 poliklinik. 19 poliklinik dan itu melayani semuanya
melayani kita. Nah, gitu. Tanpa terkecuali. Tanpa terkecuali. Oke, ini luar biasa sekali. Berarti memang membuka seluas-luasnya untuk masyarakat. Untuk masyarakat. Siapa saja gitu. Siapa saja. Yang penting warga Kabupaten Kendal khususnya. Gitu. Oke. Saat ini pun masyarakat di Kabupaten Kendal dan membutuhkan, terutama yang tadi yang pasien-pasien apa nih istilah Pak? Yang tidak mampu, ODGJ, terus pasien gelandangan dan sebagainya juga kita tetap kita layani. Bisa juga. Bisa juga. Wah, luar biasa sekali ini. Mungkin Dokter Afandi mau menambahkan? Ya, kalau untuk pasien-pasien yang luar Kendal itu kita pernah juga merawat. Jadi orang ini nih asli orang Batang, tapi tinggal di Kendal. KTP-nya KTP Batang, juga kakaknya juga kakak Batang. Pada saat itu pasien ini memerlukan tindakan operasi segera. Nah, apakah di rumah sakit ini tetap dilayani? Kita layani. Bahkan kita gratiskan semua pelayanan di rumah sakit. Termasuk pada saat itu kan pasiennya melahirkan. Karena kita lihat, kita cross check memang benar bahwa pasien ini nih di Kendal hanya sebagai nyuwun sewu tukang ambil rosok. Makanya kita dari Pak Dir udah langsung ACC tindakan dan sebagainya. Akhirnya alhamdulillah ibu dan bayinya selamat sekarang. Langsung ACC gitu. Ya. Luar biasa sekali. Oke, mungkin setelah tadi saya mengetahui banyak sekali kebijakan atau mungkin pelayanan yang luar biasa di RSUD Dr. Haji Suwondo Kendal ini, apakah nanti ke depannya ada inovasi atau mungkin rencana untuk pengembangan pelayanan utamanya untuk masyarakat yang kurang mampu ini, Dok? Jadi terutama untuk yang pasien-pasien yang dengan gangguan jiwa yang sementara ini terpinggirkan, Pak ya. Terpinggirkan, ke depan kami kemarin juga Pak Dr. Afandi yang mewakili bahwa sebenarnya pasien jiwa itu kan kalau dalam tanda kutip itu kan tidak akan sembuh selamanya, Pak. Setiap saat mereka bisa kambuh kembali walaupun waktu pulang setelah dirawat itu kan sudah stabil, sudah sehat, namun demikian tidak menutup kemungkinan mereka ini akan kambuh. Nah, kami berharap dan kami kemarin sudah berrapat bersama bagaimana masa transisi ketika mereka harus kembali ke masyarakat, harus kembali ke keluarga, dipersiapkan sematang mungkin. Mereka harus dibekali dengan keterampilan, mungkin juga perlu pembekalan mental spiritualnya dipersiapkan, dan mereka ketika kembali ke masyarakat itu tidak merasa terkucilkan gitu Pak. Apalagi tidak ada kegiatan, mereka akhirnya kan ngelamun, ketika melamun nanti juga akan akan timbul lagi penyakitnya. Nah, ini kalau ketika mereka ada kegiatan, masyarakat sudah tahu, mentalnya mungkin lebih ada bimbingan mental mungkin lebih siap. Ini harapannya mereka tidak keluar masuk rumah sakit itu, Pak. Bukan berarti kalau masuk lagi kita nolak, enggak gitu, jangan sampai dibersihkan seperti itu. Tapi tetap kita layani. Namun demikian itu tadi harapannya bisa lebih panjang lagi gitu ya. Gitu. Memang menyiapkan untuk kembali ke masyarakatnya. Kembali ke masyarakat. Ini apakah diinisiasi oleh RSUD sendiri atau mungkin ada pihak-pihak lain? Ini awalnya kita bersurat apa ya? Ya, kan Dokter Afandi yang urut-urutannya biar. Dokter Afandi? Ya, pertama kan gini, saya ngobrol dengan Pak Direktur. Pak Dir, ini ada pasien setiap kita rawat itu ketika memulangkan itu mengalami kesulitan. Yang pertama adalah penolakan dari masyarakat karena dianggap ODGJ ini, orang dengan gangguan jiwa ini, orang-orang yang mengganggu nanti, bikin onar. Terus dari keluarga pun malu. Nah, saya ngobrol dengan Pak Direktur, Pak Direktur, ini memang butuh adanya suatu tempat itu. Setelah dirawat, jangan dikembalikan dulu ke keluarganya, tapi ditata dulu. Setelah dilakukan penataan yang baik, baru dikembalikan. Nah, akhirnya Pak Dir juga kan berinovasi bagaimana ya kalau misalkan dibikin tempat seperti Panti Rehab. Nah, akhirnya kita bersurat kepada Dewan, kepada Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, gitu. Seperti itu. Alhamdulillah kemarin diadakan pertemuan di Hotel Stay-In, dihadiri juga oleh Ibu Caca dan Sekda juga hadir, ada komisi juga hadir. Nah, di situ mereka juga alhamdulillah sangat konsen sekali untuk membikinkan panti rehab. Alhamdulillah. Mudah-mudahan nanti 2023 panti ini bisa terwujud ya Pak Direktur ya, sesuai dengan komitmen kita menyelesaikan masalah di sini. Jangan sampai pasien yang sudah kita rawat dengan susah payah
balik lagi ke jalan ataupun pasung. Nah itu harapan kita ya Pak Dir ya. Luar biasa sekali dan semoga inovasi tadi mungkin nantinya bisa terwujud untuk mengurangi sanksi sosial dari masyarakat ini tadi. Dan ini terakhir Dok, mungkin bisa diberikan ajakan atau himbauan kepada masyarakat Kabupaten Kendal khususnya dan mungkin masyarakat di sekitar Kendal untuk tidak ragu lagi berobat ke RSUD Dr. Haji Suwondo Kendal dan mungkin khususnya untuk masyarakat yang kurang mampu ini Dok, mungkin dimulai dari Dokter. Ya, jadi saya sampaikan kepada masyarakat di Kabupaten Kendal dan sekitarnya bahwa untuk sementara ini ada stigma bahwa kalau di rumah sakit Dr. Suwondo Kendal apalagi yang orang tidak mampu ini akan diperlakukan lain dalam arti hal ini akan dibikin stigma itu tolong bisa dilakukan dan kalau tidak percaya boleh dilihat di rumah sakit bahwa kita tidak akan benda-bendakan dan tolong jangan ragu-ragu untuk datang ke rumah sakit dokter. Selama kita mampu melayani baik itu secara teknis medis maupun sarana prasarana baik itu tempat masih ada, kita tidak akan menolak. Kadang-kadang persepsi masyarakat ketika kadang-kadang tempat tidur penuh, itu kan kita nanti tetap kita rujuk ke yang lainnya. Bukan berarti kita menolak, bukan. Cuma ini karena fasilitas baik itu mungkin dari teknisnya maupun fasilitasnya yang tidak bisa kita layani sini tetap kita rujuk, bukan menolak. Lah ini yang kadang-kadang persepsinya jadi beda. Ini yang mungkin kalau boleh saya luruskan. Dan saya lagi mohon bisa fasilitas kesehatan terutama rumah sakit Dr. Suwondo Kendal yang sudah dibangun dan disediakan dana oleh pemerintah ini mohon bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin. Itu yang bisa saya sampaikan. Oke, luar biasa. Kita bergeser ke Dr. Afandi. Saya berharap masyarakat itu jangan sampai berobat ketika kondisi sudah parah. Jadi kalau merasa sakit ataupun merasa gawat, tidak usah ragu, silakan datang ke Rumah Sakit Suwondo Kendal, pasti kita layani dengan baik tanpa membeda-bedakan pelayanan seperti itu. Oke, dan kita ke Pak Dedi nih, harapan untuk RSUD Dr. Haji Suwondo Kendal ini seperti apa? Untuk harapannya dari kami perwakilan masyarakat itu untuk kedepannya untuk kurang mampu itu warga yang mau periksa atau dimudahkan persyaratannya atau mekanismenya untuk mendapatkan pelayanan yang baik dan tidak dibeda-bedakan. Oke. Sudah. Oke, terima kasih para narasumber yang hadir pada pagi hari ini membersamai kami dan pemirsa itu tadi. Jadi untuk masyarakat di Kabupaten Kendal dan juga sekitarnya jangan ragu lagi untuk segera berobat jika merasa bahwa dirinya sudah merasakan sakit atau bahkan mungkin bisa dicegah sebelumnya dan datang ke RSUD Dr. Haji Suwondo Kendal untuk menikmati pelayanan yang unggul dan juga bermutu di RSUD Dr. Haji Suwondo Kendal. Dan tak terasa ini kita sudah ngobrol-ngobrol selama 30 menit lamanya. Ini tadi saya scroll-scroll di media sosial itu masih banyak sekali pertanyaan dari masyarakat. Mungkin nanti bisa ditanyakan ke sosial medianya RSUD Dr. Haji Suwondo Kendal dan mungkin ada call centernya mungkin ya untuk bertanya-tanya mungkin untuk masyarakat Kabupaten Kendal dan juga sekitarnya. Dan saya Galus Karnanti pamit dari hadapan Anda, terus saksikan Sapa Jateng hanya di Lingkar TV.